Baiklah teman-teman, sekarang tanpa perlu berbasa-basi lagi, marilah kita langsung saja mulai lanjutkan cerita drakor yang berjudul The Player Season kedua episode yang kedua. Oh ya, sebelumnya kembali saya meminta untuk teman-teman agar di like, share, dan subscribe dulu untuk channel Gado-Gado Diary ini ya guys ya. Terima kasih, mari kita lanjut. Jadi ternyata guys, sebelum pertemuan ini Somin sudah terlebih dahulu menemui Doyong untuk mengatakan informasi kepada Doyong bahwa Hari dan temannya adalah penipu dan jahat. Doyong kemudian memintanya untuk mempertanggungjawabkan perkataannya. Itulah alasannya mengapa dia ada di pertemuan itu. Akibat hal ini, Doyong pun menangkap Hari dan Byungmin. Doyong memang susah ditebak, tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan, tidak tahu dia berada di pihak Hari ataupun Somin. Untuk saat ini, meskipun dia terlihat sangat mempercayai Somin, Somin sebenarnya mau menghindar dari kelanjutan masalah ini, namun dia bermain-main dengan Doyong. Doyong pun memintanya untuk menembak salah satu dari mereka dan dengan gugup dia pun melakukannya. Untung saja Hari sudah mempersiapkan segalanya dan memakai rompi anti peluru. Lalu untung saja Jinwoo dan Shin datang membantu sesuai rencana mereka sehingga mereka bisa melumpuhkan semua anggota dari Doyong. Namun sayangnya semua di luar perencanaan Hari. Polisi datang ke lokasi dan mereka semua pun diamankan. Doyong menyogok polisi itu di lokasi sehingga yang diamankan Hari dan rekan-rekannya saja. Namun seperti episode sebelumnya, mereka tetap lolos dari penangkapan ini karena Jaye menyamar sebagai polisi dan dialah yang mengemudikan mobil yang membawa mereka. Di perjalanan, Jaye membawa mereka keluar dari jalur arak-arakan dan mereka pun kembali lolos. Namun yang membuat mereka lebih gembira lagi adalah ternyata Byungmin berhasil memindahkan uang hasil penipuan Doyong ke dompet milik mereka. Ternyata mereka memasang program untuk meretas HP milik Doyong. Sepertinya Doyong bakal nangis nih. Di sini juga lalu kemudian diketahui kalau apa yang dilakukan Somin adalah trik mereka untuk membuat Doyong tetap mencurigai Hari dan temannya. Dengan cara itu juga lah mereka bisa menaklukkan Doyong dengan mudah, di mana Doyong akan sibuk memikirkan rencana penipuan Hari, sementara dia lalai terhadap smartphone miliknya. Inilah jalan masuknya. Hal ini dijelaskan oleh Hari kepada Shin yang korban NFT Doyong yang selalu emosional. Mereka tertawa membayangkan seperti apa kira-kira muka Doyong saat ini setelah mengetahuinya. Benar saja, Doyong pun melihat dompet kriptonya kosong dan dia teringat sebelumnya sudah menghubungkan dompet kriptonya dengan Byungmin. Ternyata Doyong juga masih punya bos di atasnya. Dia pun ditembak oleh anak buah bos dari mafia tersebut. Shin pun memutuskan kembali ke kehidupan lamanya. Lalu Hari menyuruh rekannya bersiap untuk menenangkan diri dan bersembunyi karena mereka paham mereka saat ini menjadi buronan. Sementara Hari pergi menemui Somin. Somin pun memberi Hari sebuah penawaran. Dia meminta Hari dan timnya melakukan sesuatu terhadap jaksa Jang In dan bekerja sama selama setahun, dan sebagai imbalan dia akan menghapus semua catatan kriminal Hari bersama rekannya secara permanen. Sebenarnya siapa sebenarnya Somin ini ya? Somin kemudian mengutus seorang bernama Pak Huang untuk menjemput mereka ke bandara dan menyiapkan tempat persembunyian untuk mereka. Suasana canggung pun terlihat di wajah mereka. Mungkin mereka merasa aneh terhadap tempat yang disiapkan Somin karena dari luar bentuknya menyerupai kafe. Di sana juga Somin menyambut mereka. Setelah mereka masuk, ternyata tempat ini sangat mewah dan dilengkapi fasilitas yang sangat lengkap. Mereka pun senang dengan hal tersebut. Somin meminta mereka beristirahat dan kemudian membahas pekerjaan besok hari saja. Keesokannya, di sana ada sebuah klub bernama Libido dan KU Entertain. Ternyata itulah target Somin untuk kali ini, di mana di sana ada jaringan distribusi berbagai jenis narkotika. Hal itu dijelaskan Somin kepada Hari dan timnya. KU Entertain memiliki koneksi di lingkaran politik dan keuangan, dan mereka juga memiliki mata-mata di kepolisian. KU Entertain juga mengeksploitasi para artis yang berada di agensinya dengan memaksa menandatangani kontrak menjadi budak bagi mereka. Jadi menurutnya mereka tidak bisa bertindak secara gegabah. Jika begitu, mereka hanya akan mendapatkan orang-orang di bawahnya saja. Mereka harus bekerja dengan matang sehingga akan betul-betul mendapatkan ikan besar yang sesungguhnya. Mereka pun awalnya mengirim Jinwoo untuk melamar sebagai penjaga klub. Dengan badan besar dan kekarnya, dia pun langsung diterima di sana. Petugas perekrutan pun sangat tertarik dengannya sampai lupa jati dirinya. Misi pun dimulai. Jinwoo bekerja di sana sebagai penjaga klub dan lainnya datang sebagai tamu di tempat hiburan tersebut. Sepertinya target sudah mulai beraksi. Bos klub tersebut sudah mulai melirik Somin dan sepertinya ditargetkan akan menjadi korbannya kali ini. Lalu Jinwoo menghajar para penjaga klub di ruangan manajer keamanan saat mereka semua dipanggil ke sana oleh manajer. Byungmin dengan Pak Huang di mobil dan dia berpura-pura diikat. Jinwoo mengikat semua petugas keamanan di gedung. Hari menemui Jaye dan mengobrol di lantai 2. Sementara si target, bos klub yang sudah mendekati Jaye, mengajaknya minum berduaan di ruang khusus. Seperti biasanya para korban lainnya yang akan diperlakukan oleh bos klub tersebut. Jinwoo pun menginformasikan semua petugas keamanan sudah dibereskan dan
dan Byung-min juga sudah mematikan semua kamera pemantau. Somin pun merajuk manja kepada Jin-soo, bos klub itu. Dia berkata dia mengira ada sesuatu yang dimilikinya yang menyenangkan, tetapi ternyata semuanya hanya yang membosankan. Jin-soo pun merasa tertantang dan senang. "Jika aku punya sesuatu, apa yang akan kau lakukan?" kata Jin-soo. Somin menjawab, "Semuanya." Dia pun tertawa senang dan bahagia dan mengeluarkan obat terlarang itu. Somin pun berkata, "Ternyata kamu hanya orang bodoh," dan dia menghubungi yang lain kemudian menghajar Jin-soo. Hari dan Jae pun datang ke sana dan mereka melumpuhkannya. Mereka pun menserap Jin-soo dan memprovokasinya yang masih terus melawan. Mereka berkata sudah menemukan semua obat di klubnya. Melihat hal itu, Jin-soo menjadi gugup. Karena tetap tidak mau berbicara siapa bos obat terlarang tersebut, Hari pun menggertaknya dengan memaksa Jin-soo meminum obat-obatan tersebut. Karena dia berkata dia akan berbicara, Hari pun memastikan apakah bosnya adalah Yoongi. Jin-soo pun tidak bisa mengelak lagi. Mereka kemudian mengikat Jin-soo dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil milik jaksa Kwak dengan tujuan agar jaksa Kwak mengusut tuntas kasus ini. Setelah melihat ada itu di dalam bagasinya, jaksa Kwak pun membawa orang tersebut dengan antusias. Dia bahkan merasa seperti dikunjungi Sinterklas meskipun musim Natal belum tiba. Sementara bos mafia mendapat informasi bahwa Jin-soo membawa semua barangnya dan melaporkannya. Jin-soo mengelak kepada jaksa Kwak. Dia berkata tidak tahu apa-apa soal ini. Namun jaksa Kwak berkata, "Tidak perlu kamu berkata apa-apa soal ini. Saya sudah mengetahuinya," dengan gestur mengejek. Jin-soo pun menangis memohon. Di situ jugalah jaksa Kwak penasaran siapa sebenarnya orang yang mengiriminya paket ini. Jaksa Kwak pun mendapat sedikit informasi mengenai Hari dan timnya dari penyidik. Disebutkan bahwa jaksa Jang In pernah diperiksa karena ada rumor dia menyewa tim ini secara tidak resmi untuk menyelesaikan kasus. Jaksa Jang diselidiki karena dianggap bekerja sama dengan para penipu. Dia pun mendapatkan data pribadi Hari, lalu bertanya kepada Jin-soo apakah itu orang yang menangkapnya. Jin-soo pun terkejut dan berkata dialah orangnya. Hari pun kemudian menemui jaksa Jang In untuk mengobrol berdua. Jaksa Jang pun kemudian memperingatkan Hari agar sebaiknya berhenti saja membuat kegaduhan. Sudah saatnya hidup dengan tenang, ucapnya. Hari pun kemudian berkata ada alasan mengapa dia belum berhenti, lalu kemudian mengutarakan niatnya meminta sedikit bantuan jaksa Jang. Lalu jaksa Kwak pun terlihat sepertinya ingin pergi menemui jaksa Jang In. Namun saat mau naik lift, dia bertemu Hari. Karena dia memanggilnya, Hari pun kemudian lari. Jaksa Kwak pun kemudian mengejarnya, namun sesaat kemudian dia kehilangan jejak Hari. Namun saat dia kembali turun, dia malah ditangkap oleh petugas dan jaksa Kwak. Bagaimana kelanjutannya? Oke, ikuti terus, akan kita lanjut di episode ketiga.